Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ma'ad. Bapak Ibu sekalian jamaah Majelis Ta'lim Al-Itqan, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, pada pagi hari ini kita bisa kumpul lagi di majelis ini untuk sama-sama belajar. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana meraih kebaikan dunia akhirat, ya. Ini nggak asing bagi kita semua, insya Allah, ya. Nah, di dalam Al-Quran kita bisa melihat satu ayat, surah Al-Baqarah 201, ada ayat yang berbunyi wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Jadi di antara manusia ada yang berkata, ada yang membaca, ya Allah, berikanlah kami di dunia ini kebaikan dan di akhirat kebaikan, dan jagalah atau peliharalah kami dari siksa api neraka, ya. Itu doanya itu. Nah, kemudian dalam hadis Nabi juga membaca itu. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kata Sayyidina Anas, di antara doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi adalah doa itu tadi, ya, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Udah hafal, ya? Bapak Ibu udah hafal, ya? Nih doanya, kalau kita sebut doa sapu jagat, masya Allah, itu jagat segede gini, sapunya segimana itu, ya. Jadi, istilah orang gitu, ya. Karena apa? Karena doa ini memang singkat, padat, tapi mencakup, mengandung semua hajat, ya. Semua hajat dunia tercover di sini, semua hajat akhirat ada di sini semua. Jadi kalaupun kita nggak sempet baca doa-doa yang lain, dengan doa ini udah masuk semuanya, ya. Nggak diperinci lagi satu-satu, saya pengen ini, saya pengen itu, enggak. Allah udah tahu, meskipun kita nggak perinci juga Allah tahu. Tapi doa ini pun sangat sangat luar biasa, singkat, padat, tapi mencakup semuanya, ya. Nah, itu yang makanya jangan sampai ditinggal nih doa Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau yang lain belum hafal doanya, kan doa udah banyak nih, ini jangan ditinggal deh, ya. Ini jangan ditinggal supaya kita dapat kebaikan dunia dan akhirat. Nah, ini kan doa, ya, ini kan doa. Tentu yang namanya doa dalam agama kita itu harus ada ikhtiar juga. Jadi jangan cuma doa. Kalau doa tanpa ikhtiar itu namanya bohong. Doa melulu gitu, ya, nggak ada ikhtiarnya, bohong. Sebaliknya nanti ikhtiar tanpa doa namanya sombong, gitu, ya. Jadi kalau kita ikhtiar, ya, tapi nggak pernah doa nih sama Allah, wah, sombong betul kita. Seakan-akan kita bisa memastikan segalanya berhasil, padahal nggak boleh gitu. Nah, makanya doa yang udah dibaca ini bagus, tapi harus diikhtiarkan juga biar terwujud. Kalau kita cuma doa doang, hafal, berulang-ulang kita baca, tapi nggak ada ikhtiar kita untuk mewujudkannya, ya nggak jadi apa-apa juga. Iya, jadi halu, jadi lewat begitu aja, muak gitu, ya. Kenapa? Karena nggak ada ikhtiar. Nah, makanya bagaimana kita mengikhtiarkannya? Nah, ada tafsiran banyak lah dari para ulama, tafsiran Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu ada banyak tafsirannya. Saya ambil satu tafsiran dari seorang tabi'in, ya, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau menafsirkan doa ini dengan mengatakan apa? Al-hasanah fid dunya hiyal ilmu wal ibadah, ya. Jadi kata Imam Al-Hasan Al-Basri, kebaikan di dunia itu adalah ilmu dan ibadah. Jadi kita kalau pengen hidup kita baik di dunia, ya harus ada ilmu, ya, dan harus ibadah.
Jadi nggak bisa dipisahkan nih, ilmu doang nggak bisa. Ilmu belajar tapi harus buat ibadah. Ibadah aja nggak pakai ilmu juga nggak diterima. Ya, makanya kita nggak bisa sekedar doa baik, minta hasanah tapi nggak diamalkan. Nah, kita ikhtiarkan ya kebaikan kita di dunia itu dengan ilmu dan ibadah. Nah, kaitan dengan ilmu, sini saya buat gambar ya, yang berdasarkan hadis Nabi juga nih, gambarnya nih, yang ini ya, berdasarkan hadis Nabi nih. Ada hadis Nabi yang bunyinya uhdu aliman, dalam riwayat lain kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Jadi dalam riwayat disebut itu, jadilah kamu orang yang alim. Orang alim itu berilmu. Kalau bisa, kalau bisa jadilah orang yang berilmu. Nah, kalau orang berilmu ngapain? Yang ngajar tugasnya, ya ngedidik umat, membimbing, mengajar. Itu tugas orang yang berilmu. Udah fokus deh tuh, ya bagaimana dia menjaga umat daripada hal-hal yang nggak baik, ya, menjaga umat daripada hal-hal yang menyimpang. Kalau kata Imam Ghazali, tugas guru tuh kayak tugas petani, ya, kurang lebih begitu. Apa tuh? Petani itu bukan hanya menanam bibit, tapi juga harus menjaga daripada hama. Ya, kalau cuma menjaga bibit tapi nggak dijaga dari hama, tuh tanamannya rusak juga nanti. Habis, ya udah ditanam, tumbuh segala macam, tapi ada hama dibiarin aja, habis. Nah, maka umat juga perlu dibekali ya ilmu-ilmu yang diperlukan, sekaligus dijaga, jangan sampai nanti salah, jangan sampai nanti imannya hilang, ibadahnya rusak, akhlaknya bobrok. Nah, itu tugas ulama begitu tuh. Jadi tugas ulama begitu. Kalau kita bisa menjadi alim, ya bagus. Ya, kalau bisa jadi orang berilmu bagus, dan itu harus ada. Kenapa? Sebab setelah Nabi yang melanjutkan tugasnya siapa? Para ulama. Ya, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itulah yang mewarisi tugas Nabi. Setelah Nabi wafat, udah nggak ada lagi yang lain. Ulama itu. Kalau nggak ada yang jadi ulama, siapa yang jaga agama ini? Nah, bingung tuh. Ya. Makanya kalau seandainya ulama wafat, itu beratnya minta ampun tuh. Kenapa? Karena yang menjaga agamanya hilang. Ya, ibarat lampu, ya, mati. Oh, gelap udah. Ya, nah, makanya semakin banyak ulama-ulama yang wafat, dunia ini semakin gelap. Satu ya, jadi kita nih ilmu. Kalau nggak bisa, oh susah Ustaz, jadi alim susah. Kudu banyak belajarnya, ya, lama dan sebagainya. Saya nggak keburu dah. Udah, yang kedua deh, ranking 2-nya. Au muta'alliman. Jadi muta'allim. Ya, jadi orang yang menuntut ilmu. Oh, Bapak Ibu kalau mau dapat ini bisa belajar muta'allim. Nah, namanya muta'allim itu belajarnya intensif, ya, dicatat, dihafalin, disetorin, diuji. Nah, sampai begitu nanti itu namanya muta'allim. Jadi kalau muta'allim itu memang bukan belajar biasa, tapi belajarnya intensif, rutin, bahkan waktunya juga nggak sebentar. Nah, ini kalau boleh dibilang muta'allim ini kader. Jadi nanti orang-orang muta'allim ini kalau orang-orang alim wafat, mereka naik. Mereka yang gantiin. Ya. Dulu saya belajar nih, saya muta'allim ke guru-guru saya. Karena guru-guru saya udah pada wafat. Sebagian masih ada yang hidup, tapi sebagian besar udah pada wafat. Dan sekarang kita harus melanjutkan estafetnya. Nah, kalau nggak ada yang mau jadi muta'allim, nah alim siapa gantinya? Nggak bisa. Ya. Tapi kita harus ada. Nah, makanya kalau ada yang mampu, kayak sekarang muta'allim, belajar juga. Ya, belajar yang serius, belajar tuh. Supaya estafet perjuangan ini ada yang lanjutin. Ketika nanti guru-guru udah wafat, ada yang lanjutin. Ya meskipun secara kualitas kita nggak seperti guru-guru kita lah. Ya, tapi paling nggak lampu ini nggak padam. Ya, dunia ini masih ada penerangan lah. Ya, karena memang makin kesini tentu kualitasnya semakin beda ya. Kalau masa Nabi itu terang banget, ya. Masa Nabi terang banget, tapi ketika semakin kesini semakin turun begitu ya. Baik. 2. Jadi kalau bisa jadi muta'alim, jadi muta'allim. Silakan deh, cari deh Ibu, Bapak belajar kepada guru-guru yang intensif. Cari yang sampai mendalam, betul-betul sampai paham. Nanti belajar apa aja, masing-masing ilmu. Yang belajar tajwidnya, tahsinnya misalnya itu. Kalau pengen lebih dalam lagi, ya belajar lagi ilmu bahasanya.
nahunya, sorofnya, mau masih kurang lagi, belajar lagi ilmu yang lainnya, balaghahnya, mantiknya, ya, tafsirnya, hadisnya, fikihnya, akidah, dan seterusnya tuh. Nah, kalau udah begitu nanti siap menggantikan. Ya, ketika guru-guru kita wafat, nah muta'alim ini naik, dan itu wajar, itu normal, ya. Ibarat dalam dunia pertukangan kan, guru jadi kenek dulu, ya. Kalau nggak jadi kenek, nggak ujuk-ujuk jadi tukang, ya. Kalau ujuk-ujuk jadi tukang, nggak pernah jadi kenek, ya. Melester kagak nempel-nempel, ya. Melester itu jangan dikira gampang, itu susah tuh. Makanya benar-benar jadi muta'alim. Kalau bisa, wah kayaknya muta'alim berat juga Ustaz. Ini banyak urusan nih, anak banyak di rumah ini, ya. Banyak urusan, belum masak, belum ini, kayaknya repot dah. Baik. Yang ketiga, kejar deh. Au mustami'an. Mustami, mendengar. Ya, nguping, ya. Kalau kata kita orang Betawi nguping, habis nguping ngupi deh. Nah, ini saya udah ngupi, udah siapin kopinya nih, belum saya minum. Ya. Jadi nguping, ngaji itu. Nah, begini nih, model begini ngaji nguping namanya nih. Ya, lumayan. Ya, didengerin aja gitu. Asal rutin aja, manfaatnya nggak kalah besarin. Bagus juga. Ya, belajar. Meskipun nggak ada ujiannya. Nah, saya nggak kasih ujian. Kalau saya kasih ujian, boleh juga kapan-kapan. Ya. Jadi kalau yang belajar, saya uji. Ya, kayak kalau sekarang yang lebih terstruktur ya kayak di sekolah, di madrasah, di kampus itu muta'alim, ada ujiannya. Ya, sampai S3 misalnya. Itu bisa diuji tuh. Kalau dia bisa mempertanggungjawabkan ilmunya, nah, dia lulus, naik. Tapi kalau mustami ya nggak apa-apa, ngaji aja begini. Manfaat, paling nggak dia denger. Syukur-syukur sambil dicatat juga. Jadi kalau dia lupa, oh ini catat waktu ngaji nih ada. Paling nggak kalau mustami itu ilmunya bisa manfaat buat dirinya dulu deh. Ya, jadi dia punya catatan. Oh dulu pernah ngaji di sini nih, ada begini, ini, faedah catat. Gitu. Lumayan tuh. Ya mustami, dengerin. Ya, tapi kalau lagi namanya mustami, denger udah. Kalau lagi ngaji jangan ngobrol. Kalau ngobrol namanya bukan mustami, namanya mutakalim. Tukang ngobrol, gitu. Ngaji, ya udah gitu jangan tidur. Ya. Kalau ngaji, kalau tidur gimana? Ya udah nggak apa-apa, dapat pahala juga dah. Malaikat bingung kayaknya tuh. Ya, dicatat dia tidur, ya. Nggak dicatat dia hadir, gitu kan? Ya udah, tapi insya Allah nggak apa-apa lah. Saya sih nggak marah kalau ada jamaah pengajian pada tidur, nggak. Saya husnuzon, saking khusyuknya. Iya, saking semangatnya. Kalau saya omelin nanti besok nggak ngaji lagi deh. Ya, bapak ibu jangan galak-galak sama temennya. Kalau temen lagi ngaji tidur gitu, lu pengen dari rumah pengen ngaji, sampai ngaji lu tidur dasar. Besok nggak ngaji lagi deh. Dosa ibu tuh. Jangan deh kalau ada teman lagi ngaji tidur gitu ya, mungkin saking khusyuknya. Gitu aja udah husnuzon, udah gitu ya. Jadi besok dia insya Allah datang lagi. Ya. 3 juga belum sempet nih, belum bisa rutin. Ya, belum bisa tiap saat ngaji. Kadang-kadang datang, kadang masih bolong-bolong dah, nggak apa-apa. Jadi yang keempat, minimal muhib atau muhibban. Jadi yang cinta ilmu. Muhib tuh cinta dengan ilmu. Apa cinta buktinya? Seneng mendengar, dikasih info nih. Besok ngaji jangan lupa ya. Nah, masih senang. Alhamdulillah masih ada pengajian. Meskipun belum hadir nih, hatinya masih senang. Alhamdulillah masih ada pengajian. Tak hati kecilnya, aduh pengen Bang, cuma masih ada kerjaan misalnya gitu ya. Ya, belum pada pensiun gitu. Kadang-kadang ada orang pengen kerja, pengen ngaji tapi masih ada kerjaan atau ada urusan lain yang nggak bisa ditinggal. Tapi hati kecilnya pengen. Kalau lagi luang waktunya dia datang. Nah, atau dia belum bisa hadir rutin tapi kuenya sampai. Nah, lumayan tuh. Ya, Ustazah perlu apa nih? Ntar buat pengajian nih. Saya kirimin kue nih, 1 loyang. Ya, misalnya gitu ya. Kopinya berapa gitu? Tehnya berapa? Perlu apa lagi nih? Nanti saya siapin. Itu masih muhib. Ya, atau kayaknya majlisnya agak gerah nih, kayaknya perlu pakai AC, misalnya begitu. Misalnya gitu ya. Itu dikirimin tuh, duitnya tuh. Itu muhib. Orangnya belum hadir tapi hartanya ikut. Ya, untuk mendukung ilmu. Apalagi yang perlu? Ada yang perlu dibiayain nih, ada anak-anak yatim. Saya biayain nih beasiswa nih. Nah, donatur nih supaya anak-anak jangan berhenti belajar. Jangan berhenti ngaji, jangan berhenti sekolah. Saya berapa tiap bulan biayanya? Itu muhib. Oh, masya Allah itu bagus ya. Jadi 4 ranking tuh. Jadi mau ambil yang mana silakan. Ya, pilih salah satunya deh. Ya, tapi jangan sampai lepas dari yang 4. Jangan sampai kurang. Kalau lepas nih, jadi 1 nih. Yang nomor 5, halik. Nah, ini misah nih, udah nggak masuk yang 4, di luar yang 4. Halik itu artinya celaka. Ya, kenapa? Alim kagak,
Muta'alim nggak mampu, mustami ogah, gedek aja bawahnya yang ngaji. Kalau dia ngaji ya dikirimin, alah repot amat ngaji mulu, begitu. Di share info pengajian, ya lagi nih hari masih ngaji aja. Ngapain sih ganggu aja, menuhin WA aja, menuhin WA. Nggak demen mendengar orang ngaji. Ada pengajian bawaannya empet, tahu empet? Nggak demen banget, apaan sih gitu? Nah itu halik. Kata Nabi, wala takun khomisan, jangan jadi kelompok yang kelima. Yang kelima berarti nggak masuk satu pun yang ini. Jadi kata dia fatahlik, kamu bakal celaka. Gitu ya, udah kagak pinter, nggak mau ngaji, nggak mau denger, nggak mau cinta juga. Jadi hatinya udah kotor banget. Nah jangan. Nah yang kayak begitu ya. Nah kita kalau pengen berkah kehidupan dunia kita, ambil salah satu yang ada ini. Gitu ya. Nah ilmu, nah kalau dibilang pengen dapat kebaikan di dunia dengan ilmu tuh banyak masalahnya. Sedangkan umur kita pendek, ya kan? Nggak mungkin kita menguasai semua ilmu. Mau dikasih 1000 tahun umur kita juga nggak bakal bisa kita kuasain semua ilmu. Nah makanya ada skala prioritas. Para ulama itu membagi ilmu beberapa macam. Salah satunya bagi ilmu kepada ilmu yang fardu ain, fardu kifayah, mubah, dan lain-lain ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ilmu yang wajib dipelajari oleh kita minimal yang fardu ain, itu minimal tuh, nggak boleh enggak. Semua orang Islam wajib belajar ilmu fardu ain. Mau dia ustadz, mau dia dokter, mau dia perawat, dia insinyur, tukang, apalagi pilot dan sebagainya, apa aja kerjaannya wajib belajar ilmu fardu ain. Karena fardu ain itu kewajiban tiap orang. Jadi bukan dibilang itu mau buat ustadz, enggak. Yang namanya fardu ain berarti kewajiban semua orang. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, dia wajib belajar. Apa tuh? Ilmu fardu ain itu ilmu yang membuat dia jadi orang baik. Itu dulu tuh, yang paling simpelnya gitu deh. Kalau kita belajar ilmu yang fardu ain, kita akan jadi orang baik. Apa baiknya? Satu, baik akidahnya. Ya, itu wajib semuanya. Yang harus tahu akidah yang benar bukan cuma ustaz. Kita juga harus tahu akidah yang benar. Kalau kita nggak paham akidah yang benar, zaman sekarang bisa jadi syirik gitu, bisa jadi murtad. Ya, banyak orang-orang aneh-aneh gini hari sekarang. Ya, yang ngaku bisa ngomong sama semut, ada sekarang. Ya, kan banyak orang-orang gila itu berpakaian kayak apa namanya, kayak kiai, ya, macam-macam. Nah, itu akidah kita bisa rusak kalau ketemu orang-orang gitu, kalau kita nggak paham. Ya, ada yang sekarang ateis, udah banyak orang-orang udah nggak percaya Tuhan. Ya, dengan media sosial beredar di TikTok dan sebagainya, masif tuh. Anak-anak sekarang banyak udah kayak begitu, diserang. Kalau kita nggak paham akidah, rusak. Jadi belajar ilmu akidah sekedar untuk membentengi keyakinan kita, jangan sampai hilang. Kita jangan sampai lupa kepada Allah, jangan nggak kenal Nabi Muhammad, ya, jangan nggak percaya dengan rukun iman itu, ya, sampai hari kiamat dan seterusnya. Itu akidah, itu minimal udah. Ya, adapun perincian lebih detail, itu fardu kifayah, nggak fardu ain. Ya, itu tugas ulama. Yang mau jadi ulama kudu belajar lebih jauh. Tapi kalau enggak, udah yang penting dia percaya. Ya, seminimal itu cukup udah. Ya, kira-kira akidahnya nggak goyang cukup. Ya, kalau dulu ada di zaman salafus soleh, ada nenek-nenek ditanya, "Nek, percaya sama Tuhan kan, Nek?" Kata nenek-nenek, "Kalau ada tai ontak pasti ada ontaknya." Simpelnya jawab itu. Ya, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Kata dia gitu. Masa gua kagak percaya Tuhan? Kalau ada tai ontak nggak bakal jadi sendiri itu tai ontak tuh. Pasti ada ontaknya. Begitu juga, masa bumi ini jadi sendiri katanya? Pasti ada Tuhan yang menciptakan. Simpel jawabannya tapi mantap. Ya, itu yang pertama. Jadi baik akidahnya. Kedua, baik ibadahnya. Karena kita orang mukmin wajib ibadah. Yang wajib ibadah bukan cuma ustadz, bukan cuma kiai, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang jadi kerja apa juga wajib ibadah. Dokter wajib ibadah, sopir wajib ibadah, pilot wajib ibadah, semuanya. Kalau dia nggak ibadah, ya dia nggak baik. Ya. Nah, ibadahnya mana yang wajib kita pelajari ilmunya? Yang kita mau amalin.
Itu yang fardu ain. Kalau yang belum kita amalin nggak fardu ain. Ya, contoh yang mau kita amalin apa? Sholat. Tiap hari kita sholat kan? Bahkan itu fardu ain. Ilmu tentang sholat fardu ain. Sebatas apa? Sebatas kita bisa ngerjain sholat. Itu aja. Ngerti sholat apa? Berarti kalau sebelum sholat harus wudu, harus tahu wudu yang benar. Jangan sampai wudu kaki duluan baru muka. Nah, berarti salah tuh. Ya, itu aja. Apalagi, wudu kalau sholat harus bersih dari najis, harus tahu najis. Mana najis? Jangan sampai nanti sholatnya sholat tapi najis, pakaiannya najis, badannya najis dan sebagainya. Sholat harus ngadep kiblat, harus tahu kiblat, nggak boleh ngadep sembarangan dan seterusnya. Ya, apalagi, kalau sholat ada rukun-rukun bacaan. Nah, bacaan ini kudu bener. Misalnya apa? Fatihah rukun. Berarti baca Fatihah wajib bener. Nggak boleh baca Fatihahnya salah. Kalau baca Fatihahnya salah, berarti sholatnya nggak sah. Tuh, yang wajib-wajib itu. Gerakannya, takbirnya, rukunya udah selesai. Sampai salam. Itu aja yang fardu. Adapun dalil-dalil tentang sholat bukan fardu ain, itu fardu kifayah. Kalau fardu ain nih, Bapak Ibu saya tanya nggak bisa jawab. Kagak sah sholatnya. Mana dalilnya kalau sholat kudu berdiri? Ayo. Kata Ustadz sih begitu. Lah kata Ustadz dalilnya tuh. Ya udah cukup. Nggak mesti tahu. Mana dalilnya kalau wudhu harus basuh muka, basuh tangan, basuh usap kepala, kaki. Nggak semua tahu kan? Tapi kalau yang belajar tahu. Tapi kalau Bapak Ibu nggak tahu dalil itu, sah nggak sholatnya? Sah, tetap sah. Kenapa? Karena umat nggak dibebanin sampai segitu semuanya. Gitu ya. Apalagi sampai tahu lebih detail. Menurut Hanafi begini, menurut Maliki begini, menurut Syafi'i gini. Nah, itu lebih susah. Jadi nggak wajib. Jadi kita belajar sekedar untuk ibadah udah cukup, selesai. Ya. Apalagi kita semua wajib puasa Ramadan. Nah, semua orang wajib belajar ilmu tentang puasa Ramadan. Apa sih puasa? Ya, mulai kapan puasa? Ya, bagaimana yang membatalkan puasa? Kudu tahu. Ya, apa aja yang membatalkan pahala puasa? Jadi bukan cuma batalin puasa, pahalanya juga. Banyak orang puasa tapi pahalanya habis. Karena Nabi gitu, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Banyak orang puasa tapi nggak dapat apa-apa, cuma dapat lapar sama haus. Puasanya nggak batal, secara fikih nggak batal. Tapi selama puasa gosip mulu. Ini maaf nih, bukan ngomongin orang. Itu ngomongin siapa? Ya, berdalil lagi. Ya, maaf nih, ini bukan ngomongin orang. Habis gimana? Emang bener sih? Iya, baru tahu kan. Lagi masak tapi dimatiin kompornya. Ya. Ada apa sih? Bentar. Matiin tuh takut angus. Ditinggalin kompornya, ngobrol. Coba ulang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Puasanya nggak batal secara fikih, tapi pahalanya habis itu. Dihindarin. Itu ya, itu yang wajib. Karena itu mau kita amalin. Adapun ibadah yang belum kita amalin, ilmunya juga nggak fardu ain. Contoh, orang fakir, miskin, nggak wajib belajar zakat. Orang dia nggak ngamalin, ya kan? Dia nggak ngamal. Atau bahkan yang kaya sekalipun belajar zakatnya nggak wajib semuanya. Coba yang duitnya banyak, wajib nggak belajar fikih zakat onta? Nah, memang punya onta? Siapa sini punya onta? Nggak ada, udah nggak usah belajar. Nggak wajib, bukan nggak boleh, nggak wajib. Bapak Ibu pelajarin tuh fikih zakat onta sampai alim, tetap aja nggak zakat, nggak punya onta. Begitu, nggak wajib. Ya, wajib nggak? Siapa yang sini punya kambing banyak? Nggak ada, yuk berarti lewatin dulu, boleh tuh. Ya, yang nggak punya sapi, yang punya sawah ada sini. Lah udah nggak ada sawah di sini, jual semua. Berarti nggak wajib belajar zakat pertanian. Nah sekarang yang punya duit, nah berarti wajib belajar zakat harta. Itu aja berarti, nggak semuanya wajib. Nah jadi ilmu yang perlu wajib diamalin, yang wajib dipelajari, yang fardu ain itu yang mau kita amalin. Kalau enggak. Haji, kalau belum ada kewajiban, nggak wajib belajar fikih haji, manasik haji. Sampai mati dia nggak belajar, nggak dosa. Kenapa? Lo kan nggak ada kewajiban, gitu ya. Nah, kalau sekarang haji agak susah nih, daftarnya sampai lama tuh. Umroh deh. Kalau sekarang diganti umroh tuh. Tapi umroh nggak menggantikan haji, maksudnya karena supaya ke tanah suci aja. Kewajiban haji mah tetap ada. Umroh lebih mudah karena bisa kapan aja. Buat yang pengen umroh wajib belajar manasik umroh.
Ya, jangan ikut berangkat aja. Begitu pas manasik kagak hadir, dijelasin nggak dengerin. Akhirnya salah prakteknya nanti. Udah ihram masih aja melakukan yang haram. Nah, rusak ibadahnya nanti. Ya. Makanya harus dengerin, jangan jalan-jalan doang. Karena umroh banyak paketnya soal ini. Paket ke sana, paket ke sini, dimikir asik jalan-jalan pikirannya. Jangan, harus tahu ihram itu apa. Batasan ihram bagaimana? Akan kudu ngerti tuh. Ya, jangan main keluar-keluar aja, harus ke mikot dulu, kan begitu. Jangan sampai kita nggak paham. Nah, jadi bagi yang pengen umroh wajib belajar manasik umroh. Gitu aja, jangan sampai nggak belajar. Nah, kalau yang nggak ada duit, belum ada panggilan umroh, belum, udah nggak apa-apa nggak belajar. Kok ente nggak belajar manasik haji? Lah kan belum pengen haji, belum ada panggilan. Emang kenapa? Ada, jangan suka bohong bu. Duitnya ada, cuma kurang. Bukan duit, ada duit nggak bapak ibu? Ada, cuma duitnya kurang, ada dua, ada kurang dikit, ada kurang. Nah itu masalahnya. Jangan suka bohong kalau ditanya, Bapak Ibu kenapa nggak berangkat haji? Saya belum punya duit bilang, cuma duitnya ada kurang dikit, ada kurang. Saya kurangnya, itu salahnya di situ. Ya, kalau duitnya haji sekarang berapa haji nih? 50 juta misalnya, reguler. Berapa? 60. Ya kalau tinggal dikit, kalau misalnya punya duit 50-an ya tinggal dikit kurangnya. Ya kalau haji 60 juta, kita cuma punya duit 60.000. Mendingan infak kalitkon udah manfaat begitu. Ya, jadi bukan masalah nggak bisa berangkat karena nggak punya duit mah ada, cuma masalahnya kurang. So gitu ya. Gitu tuh. Jadi yang wajib pelajari kalau pengen diamalin. Begitu juga dengan yang lain-lain. Jadi kalau ibu bapak pengen ngamalin sesuatu, wajib belajar ilmunya. Yang pengen dagang, ya wajib belajar fikih muamalah. Ya, jangan sampai nanti dagang, bisnis masuk kategori yang syubhat, yang haram. Nah, itu harus tahu. Ya. Yang pengen menikah, wajib belajar fikih munakahat. Gitu. Jadi kalau ada anak-anak muda nih, kalau dia mau nikah berarti harus siapin tuh belajar fikih munakahat. Jangan sampai nanti nikah aja tapi nggak ngerti hukum-hukum dalam pernikahan. Ya, yang minimal aja gitu, jangan sampai sembarangan. Kan kadang-kadang karena orang nggak paham fikih munakahat, nggak paham adab-adab berumah tangga, ya baru nikah kemarin udah cerai. Ya, banyak begitu. Usia pernikahan baru seumur jagung udah cerai. Ya, padahal waktu lagi resepsinya habis-habisan. Ya, baru 3 bulan habis beneran. Gitu. Kenapa? Karena nggak ada ilmunya. Ya, rumah tangganya berantem sana, berantem sini. Ngomong sana, ngomong dipikir santai aja tuh. Ya, ngomong cerai tuh enak banget tuh, kira-kira gak ada konsekuensi kata dia tuh. Ya, main tabok bini aja enak banget. Nah, nggak boleh, ada aturan. Boleh nggak mukul istri? Boleh, tapi ada aturannya. Di Quran nggak sembarangan tabok tempelengin, nggak boleh. Ada aturannya, dan pukulan itu juga belakangan. Fa'idhuhunna, gitu kan? Wahjuruhunna, tahapannya gitu. Apa? Nah, nasehatin dulu kalau misalnya nggak baik. Fahjuruhunna, kemudian tinggalin di tempat tidurnya. Wadribuhunna, baru pukul. Tapi pukulnya bukan kayak sansak. Bini jadi sansak dipukulin sampai bonyok gitu ya. Smackdown. Jangan. Kalau kata teman saya, pukulnya pakai nih tangan nih, pukul pakai duit segepok. Oh, insya Allah pada redo tuh ibu. Sering-sering katanya pukul kayak begitu. Ya. Nah, itu fardu ain ya. Jadi apalagi ilmu yang fardu ain itu yang berkaitan dengan akhlak. Itu fardu ain. Supaya akhlak kita baik, supaya akhlak yang buruk kita hilang. Itu wajib. Karena yang wajib jadi orang baik bukan cuma ustaz. Wah, masa ustaz bohong? Nah, kalau bukan ustaz boleh bohong nggak? Ya nggak boleh, sama. Jangan dipikir yang harus jujur ustaz doang. Selain ustaz wajib nggak jujur? Wajib. Ya, jadi ustaz tolong sabar. Kalau bukan ustaz, ya wajib sabar juga. Jangan agama bukan ustaz, lah nggak bisa gitu. Tetap aja yang namanya sabar itu wajib. Buat ustaz wajib sabar, bukan ustaz juga wajib sabar. Zuhud, ya, yang wajib zuhud siapa? Semua. Ustaz wajib zuhud, orang bukan ustaz juga wajib zuhud. Jangan gila dunia. Loh, kalau gila dunia repot nanti itu, bahaya. Nah, jadi makanya begitu. Sombong, ustaz nggak boleh sombong. Yang bukan ustaz nggak boleh juga sombong. Ya, gue makan bukan ustaz, sombong nggak apa-apa, nggak boleh, haram tetap. Ya, ria, ustaz nggak boleh ria. Kalau bukan ustaz
Nggak boleh juga. Nah itu makanya itu fardu ain. Jadi jangan sampai kita nggak ngerti, dikira itu mau buat ustadz, kita bukan buat ustadz. Nggak apa-apa, nggak boleh, tetap haram. Nah itu pelajaran yang fardu ain. Jadi akhlaknya kudu baik semuanya. Dan lain-lain lagi banyak. Nah kemudian nanti baru kalau itu udah selesai, udah belajar, baru deh kalau mau belajar fardu kifayah, belajar deh. Fardu kifayah itu ilmu apa aja? Ilmu apa aja? Termasuk ilmu agama yang lebih dalam itu fardu kifayah. Makanya jadi ulama itu nggak fardu ain. Jadi ulama itu fardu kifayah. Kenapa? Karena susah memang. Nggak semua orang siap jadi ulama. Ya, jadi belajar itu, yang belajar tafsirnya, hadisnya, fikihnya, usul fikihnya, ilmu-ilmu alat tadi itu ya, nahunya, sorofnya, balagohnya, mantiknya, dan makulat. Wah, itu susah. Itu fardu kifayah. Nggak semua orang kudu belajar itu, tapi mesti ada sebagian yang belajar. Ya, itu ilmu agama misalnya. Atau ilmu lain. Yang mau belajar ilmu kedokteran, boleh. Kan gitu. Yang mau belajar ilmu teknik, boleh. Itu fardu kifayah tuh. Karena ilmu itu juga diperlukan untuk apa? Untuk mendukung kehidupan kita. Kalau di dunia ini nggak ada dokter, repot nggak? Repot. Kalau di dunia ini nggak ada arsitek, nggak ada teknik yang ngerti, repot. Nggak ada petani, nggak ada tukang, repot semuanya. Nah makanya tetap. Nah semua itu dipelajari dengan catatan tadi, ilmu fardu ainnya udah benar. Sebab apa? Ilmu fardu kifayah itu tujuannya agar kita jadi orang yang bermanfaat. Kalau seandainya kita cuma jadi orang bermanfaat bagi orang lain, tapi belum benar bagi diri kita sendiri, ya kita celaka. Persis kayak lilin, ya, lingkungan kita jadi terang, kita habis kebakar. Begitu tuh. Ya, jadi dokter nih, bagus, manfaat buat orang lain. Ada orang sakit, diperiksa, diobatin. Tapi kalau tuh dokter kagak sholat, dosa, dia celaka dia tuh. Nyelamatin orang lain, tapi dia sendiri nggak nyelamatin diri sendiri. Jadi pilot, bagus, nganterin orang ke sono kemari ke tujuan. Nah kalau pilotnya nggak sholat, dosa dia tuh. Dia manfaat bagi orang lain, tapi dia nggak manfaat buat diri sendiri. Ya, jadi pekerjaan-pekerjaan lain silakan. Tapi kalau dia nggak paham batasan aurat, buka auratnya, dosa dia tuh. Makanya kita dengan belajar ilmu kayak gini nih, diharapkan jadi orang baik dan jadi orang yang bermanfaat. Kebanyakan orang salah paham karena nggak ngerti konsep ilmu kayak begini. Dia cuma pengen jadi orang yang manfaat buat orang lain, tapi nggak baik buat dirinya sendiri. Ya, dia baik sama orang, kesana kemari kesana, baik, itu manfaat. Tapi kalau dia nggak bener, dia rugi. Contoh nih misalnya sekarang ya, saudara kita di Sumatera pada lagi kesusahan ya, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, ya. Banyak relawan ke sana kan? Baik gak tuh? Baik, manfaat gak tuh? Nolongin orang lain. Tapi kalau dia nolongin orang sampai ninggalin ibadah, dia dosa tuh. Ya, ini bukan kita ngeremehin, enggak, itu pekerjaan mulia, itu bagus. Kita belum tentu sampai ke sana. Tapi bagi yang pengen jadi relawan, dia harus tahu bagaimana ibadah di tempat-tempat kayak begitu. Siap gak ilmunya dia tuh? Kalau dia cuma modal kemanusiaan doang, nah bahaya tuh. Wah, sisi kemanusiaan biasa kita muncul begitu. Ya, ketika orang ada kesusahan kita pengen nolong, itu bagus, itu sangat terpuji. Tapi kalau kita nolongin orang, kita nggak nolongin diri kita sendiri. Ya, kita nggak ibadah segala macam, nggak ngerti gimana. Nah, akhirnya bagusnya di hadapan orang, di hadapan Allah enggak. Tapi kalau relawan itu betul-betul ngerti kewajiban fardu ainnya, meskipun lagi nolongin orang, waktunya sholat nggak? Sholat. Begitu kudunya itu. Ya, itu pentingnya. Ya kita sih khususnya mudah-mudahan pada ibadah di sana. Tapi kalau mereka nolongin orang, ya, tapi lupa dengan kewajibannya, kan sayang kayak begitu. Ya, orang tertolong, dia aja nggak tertolong, gitu ya. Nah, jadi jangan kayak begitu. Itu pentingnya fardu ain dan fardu kifayah. Kemudian baru nanti ada ilmu-ilmu yang mubah. Ya, mubah itu boleh. Ya, misalnya belajar ilmu bahasa, ya, itu boleh-boleh aja tuh. Ya, belajar sastra gitu ya, itu boleh. Cuman sastranya yang ada manfaatnya gitu. Jangan sastra yang macem-macem. Dulu banyak ulama kita juga belajar syair-syair dalam bahasa Arab tuh nggak apa-apa. Baik, kita lanjutin. Nah, kemudian jangan belajar ilmu yang bahaya. Ilmu juga ada dua, dibagi lagi.
ilmu nafi, ilmu yang manfaat. Ilmu dor, ilmu yang enggak manfaat, yang bahaya. Kan Nabi juga mengatakan apa? Dalam doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang manfaat. Dan Nabi juga doa dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi kita bukan cuma belajar ilmu doang, tapi yang manfaat. Kalau nggak manfaat jangan dipelajarin. Ya, belajar ilmu sihir, boleh nggak? Nggak usah, ngapain? Nggak manfaat. Ngapain kita belajar ilmu sihir? Itu ilmu yang nggak manfaat. Ya, belajar ilmu astrologi, ilmu ramal. Dulu waktu kita masih muda, dia itu di majalah-majalah ada tuh ya, bintang ini, bintang itu, ya. Kesehatan agak pilek dikit, gitu ya. Ya, asmara si dia ngambek. Oh, gitu si dia ngambek. Ya, keuangan cekak. Udah kagak ada bagus-bagusnya tuh. Ya, kita baca gitu. Ya Allah. Dan kalau orang percaya itu, wah gimana nih begini bulan ini? Ya, percaya gitu-gitu kan. Ngapain? Saya kalau dulu waktu masih sekolah baca ini apaan sih? Ya, cuma baca doang gitu, pengen tahu apa sih maksudnya. Ya, pada percaya gitu. Ada yang ini begini nih, ini begini. Nah, jangan. Akidah kita bisa rusak tuh. Ya, jangan udah. Gak usah pakai pengen tahu begini, takdir kita mana tahu, udah serahin sama Allah, jangan pakai macam-macam. Jadi silakan belajar ilmu yang manfaat. Ilmu apa? Ilmu apa aja, selama diniatkan baik untuk cari di Allah, dia manfaat. Ya, kalau belajar ilmu matematik bagus, boleh. Nah, supaya kita ngitung nggak salah, ya, supaya menjaga hitungan yang benar. Jangan sampai nanti ketemu orang ada yang 2 tambah 2 jadi 10. Ya, buat markup dana tuh. Ya, orang gitu tuh ya, ngirimin beras mahal banget, 60 ribu per kilo. Ya, itu kan nggak bener matematikanya tuh. Beras dari mana tuh? Tuh beras segede burung ontak lihat tuh itu. Ya, nggak bener kalau matematika 2 tambah 2 4. Ya. Nah, kok bisa jadi 10? Nah, ini ada matematika yang nggak bener nih. Kita yang harus ngomong di situ, ahli matematik. Ya, belajar ilmu teknik boleh. Jangan sampai nanti ada proyek-proyek yang dikurang-kurangin bahannya. Ini harusnya begini, kok dikurangin besinya, kok dikurangin semennya, terambruk. Nah, begitu tuh. Orang yang belajar tekniknya bener, dia bakal menjaga supaya bangunan itu kokoh, gitu ya, nggak salah-salah. Boleh, silakan ilmu apa aja boleh. Ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian tadi selain ilmu, kata Imam Hasan Al-Basri, kita ibadah, gitu ya. Ibadah. Nah, ibadah itu apa? Ibadah itu adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardah. Ibadah itu adalah satu kata yang mencakup segala hal yang Allah sukai dan ridhoi. Itu namanya ibadah. Ya, jadi kita ilmu itu nggak cuma sekedar ilmu, tapi ibadah. Karena kalau kita cuma ilmu doang nggak ibadah, ya kita rugi. Kita hafal ayat tentang sholat, tapi nggak pernah sholat, ya rugi. Ya, kita hafal dalil supaya sabar, tapi kita nggak sabar. Kita tahu dalil jangan berbuat zolim sama orang lain, tapi kita zolim, nggak bener. Ya, makanya ilmu diamalin. Nah, ibadah itu, nah nanti ada pembagian lagi. Ada yang namanya ta'abudi, ada yang namanya ta'akuli. Nah, nih agak saya kasih dikit nih. Apa ta'abudi? Kalau ibadah yang sifatnya ta'abudi itu semua-muanya udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ta'abudi. Nggak bisa kita ngarang sendiri, itu nggak bisa tuh. Karena sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala caranya, waktunya, tempatnya, semuanya tuh. Udah. Ya, ibadah mahdhah, ta'abudi itu. Jadi bener-bener begitu. Jadi kayak begitu, misalnya sholat, itu semua sholat udah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlah rakaatnya udah ditetapin. Jadi akal nggak masuk ranah di situ. Kenapa subuh 2? Kenapa zuhur 4? Kenapa maghrib 3? Itu bukan ranah akal. Akal nggak masuk di situ. Allah udah tetapin, udah pokoknya sholat dah. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Waktunya, dikasih tahu lagi nanti waktunya itu. Itu semuanya Allah udah tentuin. Ngadepnya kudu ngadep kiblat, begitu ya. Tata caranya diajarin. Mesti diri dulu, baru ruku, i'tidal, baru sujud. Itu semua nggak bisa direkayasa tuh. Nggak bisa kita ngarang-ngarang sholat. Saya sholat pengen bikin variasi. Kayaknya subuh ngantuk satu dulu, ntar yang satu dipindahin ke zuhur, jadi 5 zuhur. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Akal nggak masuk di situ.
Kalau pakai akal bahaya. Contoh misalnya, kalau dalam sholat kita zuhur 4, asar 4. Kalau lagi safar boleh dikosor. Ya, kosor jadi berapa? Jadi 2. Kalau pakai akal, maghrib boleh dikosor jadi berapa? 1,5. Repot itu. Akhirnya begitu habis ruku dia salam. Kenapa? Kan 1,5 katanya. Nggak boleh. Ternyata Allah, Nabi bikin aturan. Kalau sholat yang dikosor, yang boleh dikosor hanya yang 4 rakaat. 3 nggak boleh, 2 nggak boleh. Jadi tetap aja jamak boleh, tapi kosor nggak boleh. Sholat maghrib nggak bisa dikosor. Ah, gue juga mau kosor dong. Masa nggak boleh? Boleh dong, 1,5 deh. Gitu. Habis ruku, assalamualaikum. Repot tuh sholatnya, dirusak gitu. Kenapa? Karena cara yang sudah ditetapkan oleh Allah diubah-ubah. Itu nggak boleh. Itu namanya ta'abudi. Nggak boleh tuh. Wah, waktunya udah begitu udah. Haji banyak lagi semuanya. Puasa di sini. Puasa kita Ramadan. Udah puasa Ramadan. Jangan diganti-ganti. Kayaknya Ramadan panas, ganti Rabiul Awal, ademan dikit. Nggak boleh. Ya nggak boleh tuh. Tetap aja yang namanya puasa nggak bisa diganti-ganti. Ya, Ramadan waktunya. Puasanya dari pagi subuh sampai maghrib. Nggak boleh diubah-ubah. Sampai zuhur aja. Nggak boleh. Anak kecil itu lain. Anak kecil lagi belajar. Emang kita anak kecil? Kan bukan gitu. Ya kalau kita nih tetap wajib sampai maghrib puasanya. Itu udah diatur sama Allah, nggak bisa diganti-ganti. Ya. Nah, haji juga begitu. Haji udah tentuin al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji waktunya terbatas 3 Syawal, Dzulqa'dah, 10 sampai Dzulhijjah, itu aja. Makanya ketika ada seorang kiai bilang haji bebasin aja. Jangan cuma 3 bulan, jadi nggak numpuk antriannya. Jadi kayak umroh bebas. Nah, itu kiainya ya nggak paham ilmu tuh. Terus pengen ngubah tuh begitu. Karena dia bilang al-hajju asyhur ma'lumat katanya. Iya, asyhur itu kan bentuk jamak. Jamak itu banyak, berarti bebas sepanjang tahun bisa. Iya, tapi ayat itu ditafsirkan oleh hadis Nabi. Nggak bisa kayak begitu. Jadi nggak boleh. Jadi tetap aja udah haji dilakukannya Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah sampai 10 hari pertama itu. Udah, selebihnya udah nggak boleh. Biar kata kita wukuf nih sekarang, wukuf di Arafah jadi haji apa enggak? Ya kagak, belum waktunya wukuf. Ya, habis kalau nunggu masih lama Ustaz, sekarang aja wukufnya deh di jamak takdim. Nggak boleh. Mana bisa. Ya, nggak boleh tuh. Jadi namanya haji udah diatur. Tawaf diatur. Tawaf keliling 7 kali. Nggak boleh tambahin biar banyak. Nggak boleh 7 udah. Ya, kerajinan gitu biar 10. Nggak bisa. Ya, sa'i. Nah, tempatnya pun di situ. Yang namanya tawaf tempatnya di Masjidil Haram. Nggak boleh ganti. Kayaknya bosan ke Masjidil Haram. Tawafnya di Nara Eiffel Paris nih. Ya boleh. Ya mana boleh kayak gitu diganti. Masa haji ke Mekah mulu panas, cari negara yang enak gitu ke Eropa gitu. Ya nggak boleh. Tempatnya udah ditunjuk Masjidil Haram. Ya. Begitu semuanya, itu namanya haji. Sa'i, begitu modelnya, lari. Begitu. Jadi ada prinsip-prinsip yang nggak bisa diubah. Itu namanya ta'abudi. Tapi ada ibadah yang namanya ta'akuli. Ta'akuli itu cuma ada perintah aja mutlak, tapi caranya nggak diatur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dibebasin. Yang penting maknanya masuk. Yang penting maknanya nggak bertentangan dengan syariat. Contoh doa. Doa itu ibadah apa bukan? Ibadah. Tapi nggak ada perintah menentukan kudu begini, nggak ada. Doa aja disuruh. Makanya selain doa di Quran, selain doa di hadis, para ulama nyusun doa. Masing-masing punya doa tuh. Hampir semua ulama punya doa. Dia doa nyusun sendiri. Maknanya pasti nggak bertentangan dengan Quran dan hadis. Cuma redaksinya aja yang beda. Boleh kayak begitu. Ya, banyak ulama semua punya doa tuh. Imam Syafi'i punya doa, Imam Malik punya doa, Imam Ghazali punya doa, Imam Abu Hanifah punya doa, Imam Ibnu Taimiyah punya doa, Ibnu Qayyim punya doa. Semuanya punya doa. Kita boleh nggak berdoa pakai bahasa Indonesia? Boleh, karena bukan ta'abudi, ta'akuli. Andaikan kita doa pakai bahasa Indonesia, ya Allah, anak saya belum bayaran sekolah nih. Ada nggak di Quran begitu? Nggak ada redaksinya nggak ada. Di hadis ada nggak? Nggak ada. Tapi maknanya kan bener. Kalau ada hajat minta kepada Allah. Boleh kita mohon, ya Allah, saya lagi ada hajat nih begini. Ya begitu, pakai bahasa Indonesia deh. Pakai bahasa Arab kagak hafal. Ya udah pakai bahasa Indonesia, boleh. Bukan ngarang-ngarang ibadah, bukan, karena ini kategorinya ta'akuli. Ya, itu ya. Apalagi contohnya sholawat. Sholawat itu bukan ibadah ta'abudi, ibadah ta'akuli. Makanya
Selain sholawat yang disebutkan oleh Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, banyak ulama nyusun sholawat yang maknanya tetap nggak masalah. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ar-Risalah itu nulis satu sholawat yang berbeda redaksinya dengan yang diajarkan Nabi. Kemudian ketika beliau wafat, ada yang mimpi, apa yang Allah perlakukan kepada kamu? Allah berikan saya kedudukan tinggi. Kenapa? Karena sholawat yang ditulis di dalam kitab Ar-Risalah itu. Jadi boleh, dan para ulama nulis sholawat biasa begitu. Sholawat kalau kita buka kitab ya, baca kitab ulama, kan mukadimahnya ada tuh, alhamdulillah dan sebagainya. Itu kan ada sholawat itu. Jadi bukan sholawat mananya yang sholawat suka dibaca orang-orang aja tuh, tapi kalau yang Nabi mungkin ngajarin kan, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Itu oke. Tapi selain itu boleh apa enggak? Boleh. Baca kitab-kitab para ulama, mukadimahnya beda-beda semuanya tuh. Tapi yang penting mengandung apa? Mengandung basmalah, hamdalah, sholawat. Udah selesai. Boleh, nggak masalah. Ya, jadi kalau ada redaksi sholawat-sholawat yang kemudian disusun oleh para ulama, kenapa? Yang penting intinya sholawat itu memuji Nabi. Jangan berlebihan, udah gitu aja. Jangan sampai kelewat batas mujinya seperti Nasrani muji Nabi Isa, itu nggak boleh. Kalau sampai memuji kayak Nabi Isa, haram. Kenapa? Nah, Nasrani menganggap Isa itu sampai Tuhan. Kalau kita enggak. Jadi kalau orang muji Nabi, muji Nabi dengan pujian yang tinggi, selama enggak pujiannya sampai menuhankan Nabi, maka boleh. Dan itu bukan baru sekarang. Sahabat Nabi muji Nabi. Sahabat Nabi Hasan bin Thabit muji Nabi. Abdullah bin Rawahah muji Nabi. Muji depan Nabi langsung sampai dipuji macam-macam. Itu, dan Nabi nggak pernah marah. Nabi tahu itu batas pujian biasa. Orang kalau muji begitu. Ya, orang kalau udah cinta kepada sesuatu suka muji-muji nggak? Muji. Ya, laki-laki lagi cinta sama pacarnya jadi puji-puji. Ya, udah nggak ada perempuan yang cakep deh, cuman lo doang katanya. Dia belum melihat yang lain. Ya, itu belum nikah biasanya begitu. Begitu udah nikah ngeliat lagi, ada juga ternyata ya. Dinasah tuh puisinya tuh. Ya, padahal kalau orang cinta begitu. Pokoknya cakep semua deh. Udah dunia cuma punya kita berdua deh. Yang lain ngontrak semuanya gitu. Itu pujian. Ya, orang kalau lagi di jatuh cinta sampai begitu. Begitu juga sahabat Nabi ketika ngelihat Nabi, mujinya, wah indah. Tapi nggak sampai menuhankan Nabi. Jadi boleh. Nah silakan. Jadi kita makanya kalau ada kaidah ya, al aslu fil ibadah at-tahrim. Asal ibadah itu haram. Ibadah yang mana? Ibadah yang ta'abudi itu. Ya, kalau ibadah yang ta'abudi memang nggak boleh ngarang-ngarang sendiri. Mana boleh kita sholat ngarang, puasa ngarang, haji ngarang-ngarang, nggak boleh. Adapun yang sifatnya ta'akuli masih boleh, nggak haram karena memang bukan ditentukan semuanya. Banyak sahabat-sahabat baca redaksi sendiri, dia punya kunut. Tahu kunut subuh? Kunut subuh itu ada redaksi dari Nabi, ada kunut redaksinya dari Sayyidina Umar. Kalau di kitab-kitab disebutin tuh ada kunut Nabi, ada kunut Umar namanya. Kalau pengen baca doa kunut subuh dalam mazhab Syafi'i sunnah, urutannya kata para ulama baca kunut yang dari Nabi dulu, baru kunut Umar. Kenapa kok kunut Umar disebutnya? Karena redaksinya dari Sayyidina Umar. Gitu. Jadi itu karena apa? Karena bukan ta'abudi, itu ta'akuli sifatnya tuh. Ya. Doa-doa yang lain banyak. Imam Ahmad bin Hambal bilang, saya sejak 40 tahun mendoakan Imam Syafi'i dalam sholat saya. Kira-kira tuh doanya diajarin sama Nabi nggak? Nggak bakal. Imam Syafi'i lahir belakangan. Ya kan? Tapi Imam Ahmad bilang gitu, saya sejak 40 tahun selalu mendoakan Imam Syafi'i dalam sholat, bukan di luar sholat. Kalau di luar sholat mah wajar. Di dalam sholat. Artinya redaksinya redaksi dari siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Nggak mungkin Imam Ahmad bin Hambal dapat redaksi dari Nabi. Kenapa? Imam Syafi'i belum lahir pada masa Nabi. Nah, itu namanya ta'akuli. Dan itu wajar kayak begitu. Itu biasa. Itu bukan kok ngarang-ngarang, kok nambah-nambahin. Bukan nambah-nambahin. Aturannya udah ada, tapi ini lebih fleksibel kalau kata gitu. Ya, kalau yang ta'abudi memang nggak boleh. Udah ini ranahnya begini, udah diatur semua juga ikutin. Gitu ya. Kira-kira begitu. Supaya kita paham nih masalah ibadah. Nah, kemudian ibadah juga kita lihat nanti ada yang memang statusnya ibadah, ada yang bernilai ibadah, gitu ya. Kalau yang statusnya ibadah, ya itu kayak sholat, emang ibadah itu, ya puasa,
zakat, haji, tilawah Quran, itu memang statusnya sebagai ibadah. Tapi ada yang statusnya sebenarnya bukan ibadah, tapi muamalah misalnya gitu, tapi punya nilai ibadah. Contoh makan ibadah bukan? Bukan. Tapi kalau kita makan niat, gue makan supaya ntar kalau kerja nggak lemes, dapat pahala gak tuh? Dapat. Itu namanya bernilai ibadah. Makanya kita sahur ngapain? Lah makan. Kenapa dapat pahala? Karena ada niat buat puasa. Begitu. Itu namanya bernilai ibadah. Mau ngecor nih, kita anak laki mau ngecor gitu ya. Nah kalau nggak makan kan lemes, ya makan aja lemes apalagi makan. Kan ngecor capek itu, ya makan deh tuh, makannya banyak, ya nggak apa-apa, karena ada kebutuhan. Jadi tuh makannya pun punya nilai ibadah. Tidur, ya tidur ibadah bukan? Bukan. Kalau tidur ibadah orang pada tidur mulu besok. Ya. Tidur nggak ibadah. Tapi kalau tidur siang kenapa? Niat ntar malam mau tahajud. Dapat pahala nggak tuh? Dapat tuh. Bernilai ibadah. Nah, qailulah gitu ya. Itu dapat pahala tuh. Padahal tidur. Ya, bahkan kalau kata Imam Ghazali nih, sampai dibilang apa? Diri kita itu kadang butuh istirahat. Daripada kita berzikir tapi nggak fokus, tapi nggak karena kurang, mendingan tidur dulu katanya. Tidurnya itu lebih bagus daripada dia terus ibadah. Kenapa? Karena ibadahnya bakalan nggak bener itu. Kalau maksain diri ibadahnya pasti nggak bener. Mendingan tidur dulu deh. Nah, tidur yang kayak gitu masih lebih baik tuh daripada dia baca Quran tapi sambil ngantuk gitu ya. Tidur dulu supaya fresh lagi, gitu ya. Bekerja, ya kerja itu bukan ibadah, muamalah tuh. Yang ke pasar, yang ke kantor, ya kan, dan sebagainya lah, yang ke laut, nelayan, yang ke sawah, itu muamalah. Tapi bisa dapat nilai ibadah, kenapa? Biar keluarga dapat rezeki yang halal. Begitu. Jangan diremehin. Makanya ketika ada sahabat Nabi berangkat kerja pagi-pagi, kemudian dia ada sahabat-sahabatnya yang bilang, sayang banget masih muda dipakai begitu. Coba dipakai buat ibadah dan sebagainya. Nabi bilang, jangan disangka begitu. Orang itu berangkat pagi-pagi dari rumahnya, kalau dia niat supaya keluarganya makan yang halal, dia fisabilillah. Oh gitu, sahabat belum tahu waktu itu. Akhirnya dia ingetin. Jadi jangan membatasi ibadah hanya pada yang bahwa hablum minallah aja, enggak. Kita kerja silakan, yang penting jangan ninggalin kewajiban. Yang ke pasar ya, jujur gitu ya. Bahkan dalam hadis sampai Nabi bilang apa? At-tajirus soduq. Ya, ada tuh Nabi sampai bilang pedagang yang jujur. Itu kedudukannya dekat sama Nabi nanti tuh di akhirat tuh. Ya, jadi yang dekat sama Nabi bukan cuma ustadz, bukan cuma kiai, pedagang yang jujur, ya, yang apa? Yang nggak suka ngurangin timbangan, ya, yang nggak suka bohong, ngoplos. Ditanya nih manis apa asam? Oh manis, padahal asam. Padahal kalau ditanya ini manis apa asam? Nggak tahu pak, saya belum nyobain. Gitu jawabnya. Nah kalau saya cobain semua nggak dagang, gitu kan? Kudunya begitu. Tanya, ini manis apa? Nggak tahu, saya cuma dagang. Saya waktu beli juga nggak nyobain. Tahu begini. Kalau manis alhamdulillah, kalau asam ya rezekinya begitu udah. Mau beli syukur nggak apa-apa. Kan jujur begitu. Apa ada jangan kuning manis semuanya. Padahal nggak manis, nggak boleh. Ya, bermain. Main itu bisa punya nilai ibadah. Masa sih? Iya, asalkan tahu. Masa kita misalnya jadi orang tua sama anak, masa nggak pernah main? Perlu supaya anak itu dekat sama orang tua. Jangan dianggap main-main. Iya. Anak itu perlu disentuh. Anak itu perlu kasih sayang. Nah kalau orang tuanya sama anak nggak peduli, gimana tuh anak bisa tumbuh baik? Main sama anak, ya. Dan kita main sama anak itu nggak lama waktunya. Bentar lagi dia dewasa pergi. Nah, Ustazah anaknya lagi di Malaysia. Waktu kecil loh, udah cukup waktunya nggak lama. Bahkan dulu ada Nuruddin Zanki kalau nggak salah, kata kawan saya ini Ustadz Alwi Alatas, dia pakar sejarah, cerita Nuruddin Zanki atau siapa lah ya, itu dia main kuda, main polo kuda, kalau kata kita polo main, sempat ditegur sama ulama pada masa itu, ya, dibilang Anda ngapain main-main, buang-buang waktu gini gitu. Ini si ulama mungkin belum paham, akhirnya ditegur. Terus kata beliau apa? Syekh, saya ini bukan main. Anda main-main dia tadi. Enggak, saya bukan main. Saya ini orang lapangan, kata beliau. Saya orang yang paling depan kalau terjadi perang. Kalau kuda saya anggurin di kandang, ini kuda nggak lincah kalau pas perang. Jadi saya kelihatannya main, tapi sebenarnya saya lagi ngelatih kuda biar lincah.
Oh, baru tuh syekhnya tuh ngerti. Oh iya ya, saya salah kayak gitu. Dia ngeralat tuh, fatwanya gitu. Karena dia nggak paham. Kalau kita nih kayak saya ustadz, modelnya di depan begini. Tapi kalau para pejuang itu kan lain lagi deh. Masa di kudu diem aja? Nah kudanya kagak lincah gitu. Motor mobilnya kagak dipanasin mogok. Coba aja, coba tuh mobil kagak dipanasin mogok itu. Nah gitu juga kuda. Saya sengaja mainin supaya dia lincah. Iya itu mainnya itu punya nilai ibadah tuh, ya. Bertamasya boleh tuh, ya. Jalan-jalan nih, kan Jamal itu kan suka jalan-jalan nih. Cuma saya nggak diajak. Canda ya. Jadi kalau jalan-jalan boleh apa enggak? Boleh, rihlah sekali-sekali, tapi ke tempat yang mubah. Ya, datang ke sono silaturahim. Niatnya silaturahim. Oh di sana ke rumah siapa, ke tempat. Kalau ke tempat yang lain pun juga niatnya yang baik-baik. Boleh, silakan, nggak dilarang kok. Itu mubah, perkara mubah. Kecuali tamasya ke tempat-tempat yang diharamkan Allah, ya jangan. Tapi kalau ke tempat-tempat yang mubah, silakan. Jiwa ini perlu refreshing juga, nggak apa-apa. Tapi sekali-sekali aja, nanti balik lagi supaya kelas itu semangat lagi. Boleh, ya silakan aja. Nah itu berkaitan dengan kebaikan di dunia. Makanya Imam Hasan Al-Basri bilang, ya terkait dengan ibadah. Kata Imam Hasan Al-Basri apa? Utlubu hadzal ilma talaban la yadurru bil ibadah, watlubu hadzal ibadah talaban la yadurru bil ilmi. Kata beliau, tuntut ilmu tapi jangan sampai mengganggu ibadah. Belajar deh ngaji, tapi jangan lupa ibadah. Jangan ngaji aja tapi ibadahnya males. Ya, itu salah. Atau yang kedua, kerjakan ibadah tapi jangan sampai melupakan ilmu. Ya, ibadah bagus, sholat bagus, baca Quran bagus, ya. Tapi ngajinya jangan berhenti, gitu ya. Ngaji udah, jangan sampai bilang, aduh saya nggak sempet ngaji, ya. Males. Ya, emang yang ngaji pengangguran. Ya, di sini kan pada punya kerjaan juga kan. Iya, masih bisa ngaji teh, jangan sampai ditinggal. Ya itu kemudian yang berikutnya. Wa fil akhirati hasanah. Nah, kata Imam Al-Basri, al hasanatu fil akhirah hiyal jannah. Kebaikan di akhirat itu adalah surga. Nah, jadi kalau kita pengen baik di akhirat ya harus surga dulu. Kalau belum di surga belum baik udah. Nah, makanya dalam ayat ini surat Ali Imran ayat 185 Allah berfirman gitu, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, kata Allah, faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, itulah dia orang yang beruntung. Waktu saya ngaji dulu sama guru saya, dia bilang ini sukses. Jadi orang yang sukses itu kalau yang udah masuk surga itu baru sukses. Jadi kalau di dunia orang mengukur kesuksesan dengan materi, belum tentu sukses di akhirat. Kan gitu orang. Oh dia sukses, kenapa nih? Duitnya banyak, kan gitu kan? Oh sekarang dia sukses hidupnya, rumahnya gede. Oh dia sukses, ya followernya banyak, dia terkenal. Belum tentu. Di akhirat masuk mana? Kalau di akhirat udah surga itu baru sukses. Jadi makanya termasuk kiai belum tentu sukses di dunia juga. Ya, guru saya suka ngomong gitu. Kita nih jadi guru, emang kita sukses belum tentu. Sebelum masuk surga kita belum sukses. Makanya jangan sombong, kata beliau gitu. Biar kata kita ngajar, biar kita jadi guru di mana-mana, nggak boleh sombong. Kenapa? Nasib ke akhirnya kita belum tahu. Ya kita berusaha berbaik, berbuat baik. Tapi nanti orang yang benar-benar sukses kalau udah di akhiratnya masuk surga. Biar kata jadi kiai, begitu di akhirat masuk neraka, ya Allah rugi udah, nggak sukses. Ya, di dunia banyak yang ngaji, yang banyak follow dia dan segala macam, dengerin ceramahnya misalnya. Tapi ternyata ada yang nggak baik, naudzubillah, rugi. Ya, tapi ada guru ngaji, ya cuma muridnya 1-2 di kampung-kampung ngajar Quran, tapi rutin istiqomah, nggak terkenal, nggak ada yang pandang, nggak masuk berita segala macam, duit juga nggak punya, tapi ikhlas masuk surga, itu faqad faza. Ya, dia beruntung, dia sukses orang kayak begitu. Ya, makanya kalau kita pengen sukses, pengen baik di akhirat, berjuang supaya masuk surga. Gimana caranya mau masuk surga? Nah, balik lagi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Tuh kata Nabi gitu. Kalau pengen masuk surga caranya apa? Ngaji. Balik lagi tuh, ya. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu,
maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Makanya kenapa kita disuruh ngaji? Supaya gampang ke surga. Kan pengen baik di akhirat. Makanya kalau orang udah males ngaji, ninggalin ngaji, nah ntar jadi susah jalan ke akhirat. Jangan ninggalin ngaji deh, ya. Sampai kapan? Sampai mati. Ya, kata Allah tuh, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahlah kamu kepada Allah, pada Tuhanmu sampai datang kematian. Al yakin tafsirnya tuh al maut, kematian. Nah, karena disuruh ibadah sampai mati, ya, kalau pakai logika tuh, pakai lumantik gitu ya. Setiap manusia, setiap mukmin wajib beribadah sampai mati. Premis mayor. Premis A-nya. B, ibadah butuh ilmu. Maka kesimpulannya menuntut ilmu harus sampai mati. Ya, itu pakai ilmu logika begitu tuh, ya. Jadi karena Allah perintahin kita ibadah sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadah sampai mati. Nah, ibadah sah nggak pakai ilmu? Nggak sah. Berarti nuntut ilmunya sampai mati. Udah gitu tuh secara ilmu logikanya begitu. Ya, jadi kalau kita istiqomah belajar, ya, mengaji, nah insya Allah itu jadi bekal. Jalannya nanti Allah mudahin kalau kita mau ke surga. Mudah-mudahan begitu ya. Kita kumpul di dunia di majelis ilmu, dan nanti kita juga kumpul di akhirat di surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Nah, silakan kalau mau ditanya atau yang lain, masih ada waktu ya. Ya, saya kembalikan ke Ustazah. Saya ngopi dulu nih, belum diminum kopinya nih. Ada, silakan. Langsung aja. Ustaz, mengenai bencana yang terjadi di Sumatera Aceh dan sebagainya, itu kan rahasia Allah. Sebenarnya tuh Allah tuh jenis banget kemaksiatan banyaknya di Jakarta. Kenapa yang ditimpa yang di sini? Itu udah gemes. Memang rahasia Allah, cuma apa di baliknya dia? Sebenarnya kalau kita belajar akidah ya, ada satu sifat Allah namanya iradah. Iradah itu artinya berkehendak. Ya, artinya berkehendak. Kehendak Allah itu sifatnya mutlak. Ya, kehendak Allah itu sifatnya mutlak. Artinya yang Allah mau kerjain ya kerjain. Gitu ya. Yang Allah mau kerjain, Allah kerjain. Yang Allah nggak mau kerjain, ya nggak dikerjain. Jadi sifat iradah Allah itu membuat Allah nggak bisa diintervensi sama siapapun. Nggak ada tuh yang bisa ngatur-ngatur. Ya Allah, itu kan banyak yang kenapa sini doang, kenapa nggak bisa? Emang kita siapa ngatur-ngatur gitu? Gitu ya. Itu satu. Dan sebenarnya makanya gini. Jadi kalau ada terjadi, kita jangan juga ngomong sembarangan gitu ya. Makanya iradah Allah itu kadang-kadang bukan masalah Allah udah gedek banget, enggak gitu. Dulu pernah ada seorang aktivis liberal bikin Twitter, tulisan di Twitter, udah lama tapi dia bilang kalau memang dulu umat Nabi Lut itu dihancurkan karena perbuatan homo, ya mestinya kenapa sekarang itu negara-negara yang melegalkan LGBT kok nggak dihukum, nggak diazab? Nah, kalau pakai logika begitu, Allah menurunkan musibah karena yang dibenci, berarti itu nggak dibenci dong. Negara itu nggak dibenci dong sama Allah. Logikanya kan gitu ya. Nah, bukan masalah Allah nggak benci, masalahnya Allah nggak berkehendak menyiksa di situ. Ya iya gitu. Jadi kenapa Allah azab umat Nabi Lut? Kok negara-negara yang melegalkan LGBT, Belanda, Jerman, Prancis belakangan, dan banyaklah negara Amerika sebagian. Terus kok nggak disiksa? Apakah Allah ridho? Bukan masalah ridho atau nggak ridho. Masalahnya Allah berkehendak apa enggak? Kan gitu masalahnya. Jadi kalau Aceh, Sumatera dan sebagainya lah, itu memang iradah Allah di situ saat ini. Dan tentu ada hikmahnya. Bukan berarti Allah benci ataupun cinta, enggak. Ada hikmahnya lah yang kita mungkin nggak tahu. Dan bukan berarti ini daerah yang belum disiksa atau enggak yang diazab itu, kemudian Allah ridho, belum tentu juga. Ya, di daerah lain mungkin maksiatnya lebih banyak. Apakah Allah berarti mendiamkan? Allah ridho? Enggak juga.
Terus kok enak banget dok? Lah itu urusan Allah. Bisa jadi ada orang-orang yang diberikan musibah di dunia, itu Allah pengen angkat derajatnya di akhirat dan sebagainya. Dan orang-orang yang di daerah lain maksiatnya banyak gak diadab, itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dianggap enak. Iya, bisa jadi begitu. Makanya kalau seandainya ada yang itu namanya cocok logi tuh, itu tuh. Pokoknya kalau yang diazab, yang kena musibah berarti Allah benci. Itu logika itu berbahaya. Secara logika itu bahaya. Pemahaman kayak begitu. Ya. Ya, ini musibah banyak di Aceh loh. Berarti Allah nggak ridho sama orang Aceh. Siapa bilang? Mana kita tahu Allah ridho apa enggak? Nggak boleh. Kalau kita pakai parameter kayak begitu, itu bahaya. Ya, Allah turunkan azab di Aceh karena begini, udah kagak bantuin, malah ngomong sembarangan. Itu kan nggak bener kayak gitu logikanya tuh. Ya. Nanti akhirnya kita berpikir apa? Berarti negara-negara yang nggak bener, ya, yang perilakunya nggak bener, Allah ridho dong karena nggak ada azab di situ, nggak ada musibah. Nggak juga. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini, apakah bentuknya musibah atau bentuknya nikmat, semua itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kata Allah di Quran juga gitu, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Jadi kami uji kalian, baik itu dengan yang enak atau yang enggak enak, semuanya ujian. Nah, kalau yang diuji saudara kita di Aceh dan sebagainya itu dia sabar, ya, dia dapat pahala. Kalau dia meninggal, bisa jadi dia meninggalnya dalam keadaan syahid, kan begitu. Ya. Nah, sementara yang dibiarin aja nih negara-negara lain, daerah-daerah lain yang kalau menurut pandangan kita kok banyak banget maksiatnya. Ya, kalau dia nggak diazab juga, itu istidraj. Nanti di akhirat lebih berat. Tapi kalau Allah berkehendak, bisa aja suatu hari situ juga kena. Ya begitu. Makanya udah kita nggak usah berspekulasi gitu. Allah ridho di sini, Allah enggak, masalah ridho Allah kita nggak dikasih bocoran juga kan gitu. Ya, yang penting kita yakini bahwa itu memang udah Allah kehendak. Kok bisa berkehendak? Ya, karena Allah Tuhan. Allah berkehendak apa aja terserah Allah, karena semua milik Dia dan Allah nggak zalim. Nggak zalim. Kalau yang namanya zalim itu adalah melakukan hal kepada sesuatu yang bukan miliknya, itu zalim. Nih misalnya handphone Ustazah nih, saya banting, zalim saya. Kenapa? Kan bukan handphone saya. Ya kan? Tapi kalau handphone saya nih, saya banting, boleh apa enggak? Boleh, kalau saya mau, tapi kan masalah saya nggak mau. Ya kan? Kalau saya berkehendak nih, handphone saya banting nih, boleh nggak saya disalahin? Nggak boleh. Kok Ustaz banting? Nah, handphone saya, emang kenapa? Kalau saya bilang gitu kan handphone saya. Nggak bisa kita diatur, nggak boleh gitu Ustaz. Lu nggak boleh handphone saya, emang kenapa? Gitu kalau saya mau ngomong gitu ya. Tapi kalau saya banting handphone Ustaz, saya dosa. Ustaz banting, iya salah, karena handphone orang. Nah sekarang dunia ini yang punya siapa? Oh, jadi Allah nggak terbatas hukum. Siapa yang mau ngatain Allah zalim? Orang Aceh punya Allah, Sumatera punya Allah, Jawa punya Allah, semua nih dunia punya Allah. Allah mau apain aja boleh apa enggak? Boleh. Nah, adapun rahasianya itu urusan Allah. Yang penting kita percaya, betul, makanya kita beriman kepada qadha dan qadar. Udah gitu aja. Ya, jadi kita nggak usah cocok-cocokin. Allah kok kayak jangan-jangan. Enggak, takutnya logika itu berbahaya. Takutnya nanti kita menganggap daerah lain diridhoi Allah Subhanahu wa taala, padahal di sana enggak, ridho sama kehendak tuh hal yang berbeda. Ya. Itu kalau pembahasan akidahnya agak dalam gitu. Ya, silakan. Ustaz, bismillah. Ada yang tanya sama saya, kenapa melakukan penggalangan dana? Enggak ada contohnya tuh dari Nabi. Bahkan dari zaman-zaman Nabi juga udah ada bencana itu, ya kan? Ada bencana. Nabi ini tak ada tuh Nabi bikin itu usaha bencana. Itu kan orang yang diazab, biarin aja disyukurin gitu. Jadi saya sih jawabnya bahwa udah nggak ada azab lagi karena permintaan Nabi yang tiga, yang satu ditolak, yang dua diterima itu tidak ditimpakan azab yang menghabiskan seperti itu. Kedua, bahwa yang tertimpa azab saat itu semuanya kan habis tuh. Amruk habis, Nuh habis, apalagi Nabi Nuh kan, Nabi Lut, terus habis apa lagi kan habis semua Nabi Soleh. Lalu ini kan tidak habis, ini masih ada orang yang masih hidup yang perlu ditolong. Begitu kan? Dalilnya apa lagi kan? Ya itu karena gini, itu cara pandangnya yang sempit. Jadi cara pandang sempit itu karena begini, karena kalau Nabi tidak lakukan berarti tidak boleh. Itu yang membuat pemahaman sempit. Dan itu kalau Bapak Ibu belajar ilmu usul fikih, itu kaidah itu bermasalah.
bermasalah kaidah. Dan itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kaidah kalau Nabi tidak lakukan maka haram. Itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Dari mana contoh? Saya tanya. Allah mengatakan gini dari Quran. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kata Allah gitu. Apa yang aku tunjukkan, apa yang aku bawa, aku ajarkan, kerjakan. Apa yang aku larang, tinggalkan. Itu kaidah yang benar begitu. Jadi bukan yang tidak dikerjakan Nabi yang harus ditinggalkan, tapi yang dilarang oleh Nabi itu ditinggalkan. Makanya kaidah yang benar bukan at-tarku yaqtadi tahrim. Itu kaidah salah. Kalau Nabi nggak kerjain maka haram. Itu kaidah salah. Yang benar an-nahyu yaqtadi tahrim. Larangan itu menunjukkan keharaman. Itu pun kalau nggak ada ilat yang lain. Tidak setiap larangan haram sebenarnya, tapi kaidah asalnya begitu. Dan hadis juga begitu. Wa ma amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, kata Nabi. Yang aku perintahkan kerjakan sesuai kemampuan kalian. Wa ma nahaitukum anhu fantahu. Yang aku larang tinggalkan, berhenti. Jadi kaidah yang benar itu bukan yang tidak Nabi kerjakan, tapi yang dilarang. Sekarang ada nggak larangannya? Nggak ada. Disuruh nolong saudara kita. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong saudaranya. Allah akan menolong seseorang selama seseorang mau menolong. Ada hadisnya nggak? Kalau dibilang itu dalil umum. Iya dalil umum, betul. Bid'ah juga dalil umum. Ayo. Kullu bid'atin dhalalah, dalil umum dalil khusus? Dalil umum, bukan dalil khusus. Kalau giliran kita beramal diminta dalil khusus. Giliran dia ngebid'ahin saudaranya pakai dalil umum. Itu pakai standar janda. Standar ganda namanya. Ya, kalau belajar usul nggak begitu, jadi nggak boleh. Orang beramal mau pakai dalil umum boleh, nggak mesti dalil khusus. Nah kalau dalil khusus tuh Quran setebal apa nanti? Ya, ada dalilnya bisa udah diamalin, begitu. Jadi itu menolong, segala udah kagak nolong, pakai ngomentarin lagi. Itu karena pemahaman yang sempit terhadap dalil. Jadi seakan-akan yang semua Nabi tidak kerjakan tidak boleh dilakukan. Kalau begitu caranya banyak yang Nabi nggak kerjain. Ya, bapak-bapak kalau terawih Ramadan sebulan di masjid. Nah Nabi cuma 3 hari pak. Dosa loh pak. Ayo. Nabi nggak kerjain tuh. Coba lihat riwayat terawih. Nabi berapa hari di masjid? 3 hari, 3 malam doang. Selebihnya Nabi masuk ke rumahnya. Besok begitu pak ya. Nah kalau gitu kan begitu repot tuh. Kenapa orang-orang pada sebulan di masjid? Nabi nggak kerjain tuh. Ya, ustadz apa lagi keliling, ceramah sono, ceramah sini sebulan. Nggak ada, Nabi nggak kerjain. Tapi apa nggak boleh? Boleh, nggak ada masalah. Ya, kenapa dilarang? Ya, kenapa Nabi yang tidak larang dilarang sama dia? Hanya karena Nabi tidak mengerjakan. Jadi dalilnya itu yang salah. Itu kaidahnya. Jadi akhirnya semuanya salah. Segala macam tuh. Jumat berkah lah nggak boleh, Nabi nggak bikin Jumat berkah, ya kan? Dolongin nggak bikin penggalangan dana, Nabi nggak bikin, dan banyak. Akhirnya semuanya nanti banyak. Nabi nggak bikin kampus, ya? Nabi bikin kampus nggak? Nggak. Nabi bikin sekolah nggak? Nggak. Dia pada sekolah nggak di madrasah? Bikin madrasah, bikin sekolah, bikin kampus. Nabi bikin apa nggak? Ya itu bukan madrasah dalam bentuk sekarang, itu taklim. Iya, tapi begitu aja. Maksudnya kalau yang sekarang kan tentu banyak perbedaan kan? Ya kan? Ada Nabi bikin rapot nggak? Lihat Baitul Arqam ada rapotnya nggak? Ada ijazahnya nggak? Nggak ada. Kita bikin ijazah, bikin daurah bersanad. Nabi bikin daurah bersanad nggak? Nggak. Banyak tuh nanti tuh akhirnya itu. Ya? Nah begitu cara berpikirnya. Jadi jangan setiap yang Nabi tidak lakukan kemudian kita nggak boleh mengerjakan. Ya itu karena kaidah yang salah yang dipakai akhirnya kayak begitu. Dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit nggak boleh. Ya, itu pakai kaidah usul yang salah. Makanya perlu belajar usul fikih kayak begitu. Jadi bukan at-tarku. Kalau at-tarku itu artinya Nabi tidak mengerjakan. Tapi yang benar an-nahyu. Dalil dari Quran, bukan kata saya. Tadi itu, baca aja tuh. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu. Bukan Allah nggak bilang wa ma lam amurkum, wa ma lam a'falu. Bukan begitu. Wa ma nahakum. Yang dilarang, kalimatnya nahi. Makanya kalau dalam belajar usul fikih nanti bab awal tuh babul amr, yang kedua babun nahyi, karena memang begitu kaidahnya, bukan babut tarki, bukan. Ya, jadi itu perlu memahami usul kayak begitu. Ya, kira-kira gitu Ustaz.
Ya? Suratnya? Saya nggak hafal, Bu. Saya bukan hafal Quran. Saya nanti cari ya. Saya cari nih, Bu. Saya mendingan jujur, Bu, daripada bohong nanti. Nanti dosa. Nih Rasul juga nggak contohin nih, Bu. Saya ngelihat Quran ini nih. Sebentar ya, saya cari. Kalau ada yang hafal, boleh. Surat Al-Hasyr ayat 7. Ya. Al-Hasyr ayat 7 tuh. Boleh dicek. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya. Ketemu nggak? Ya. Al-Hasyr ayat 7 ya. Dah, nanti boleh dicek situ. Dah, masih ada? Silakan kalau masih ada. Cukup? Bapak, oh ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita dalam masa musibahnya, Ustaz. Ada beberapa ustaz atau kiai atau di pengajian yang menyatakan daerah-daerah yang nggak benar seperti DKI, Depok, itu masih banyak orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah atau sholat tahajud lah, segala macam lah, yang ibadah-ibadah itu. Tapi ada juga yang pecah bahwa di Sumatera Barat, di Aceh, di Medan atau di Sumatera Utara tuh banyak yang bermaksiat. Itu gimana tuh? Berapa besar itu? Iya tadi makanya saya bilang kita jangan terjebak pada cara pandang seperti itu. Satu, keliru ya, karena nggak ada hubungan kausalitas itu, nggak ada hubungan sebab akibat itu juga, nggak pasti ya. Jadi apakah azab itu pasti diturunkan karena orang itu maksiat di situ? Nah, mungkin itu bukan pasti. Mungkin kalau Allah mau turunkan bisa, tapi kalau Allah nggak turunkan, enggak. Kan daerah lain banyak yang maksiatnya tinggi, tapi Allah nggak turunkan juga. Kalau memang itu hukum kausalitas pasti, mestinya semua yang daerah maksiat hancur dong. Kalau pakai logika dia, kalau begitu, di sini warna banyak yang maksiat, jadi dihancurkan. Di sini enggak loh. Siapa bilang? Di mana-mana juga ada maksiat. Ya, tapi kan masalahnya itu tadi, kalau memang ada azab, ya sudah, berarti itu kehendak Allah tadi. Bukan masalahnya ada maksiat atau tidak maksiat. Itu urusan Allah lah. Tapi kita nggak boleh ngomong kayak gitu, karena kalau nanti kita nyatakan karena di sana ada maksiat, di sini nggak ada, banyak orang yang ibadah segala macam, itu nggak bijak. Ya, tadi saya bilang di tempat selain Aceh, Sumatera dan Sumatera Utara itu kan banyak daerah lain atau bahkan negara lain yang maksiatnya jauh lebih banyak. Terus tapi nggak ada azab, nggak ada musibah. Apa Allah berarti kemudian berarti Allah ridho gitu? Nggak begitu. Itu bukan hubungan kausalitas, bukan hubungan sebab akibat. Jadi masalahnya adalah tadi kita kembalikan kepada iradah Allah, kehendak Allah. Pada saat ini Allah berkehendak di sana yang dikasih ujian. Ya, adapun daerah lain kita nggak tahu nanti ke depan kayak gimana. Mungkin belum Allah berkehendak. Ya catatannya belum ada, tapi maksudnya belum ada. Ya belum waktunya lah gitu ya. Allah sih udah punya ilmunya semuanya akan yang terjadi itu apa. Tapi kita nggak bisa mengatakan seperti itu, sesimpel itu. Pokoknya kalau kita karena di sini banyak orang ibadah. Emang di Aceh nggak ada yang ibadah? Ada. Di Sumatera Barat emang nggak ada yang ibadah? Ada. Banyak, ulamanya masih banyak. Di Sumatera Utara juga banyak. Artinya secara umum di Indonesia itu masih banyak yang ibadah juga. Terus kenapa musibah? Ya itu kan faktor kehendak Allah. Kalau secara hakikatnya ya. Tapi juga kita harus melihat evaluasi lagi. Kan banyak orang nggak benar juga masalahnya. Ya, yang membalak hutan itu. Ya, hutan dibabat untuk kepentingan pribadi. Akhirnya mau nggak mau ya begitu. Nah, itu juga ada ada kesalahan manusia. Yang dimana Allah sendiri sudah mengingatkan, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nah, itu menjadi evaluasi mestinya supaya kita jaga alam. Gitu ya. Begitu. Jadi bukan larinya masalah maksiat atau enggak, ya. Itu lain hal. Ya. Nah, kedua, nggak bijak. Selain keliru itu nggak bijak ngomong begitu di saat orang kena musibah. Itu nggak bijak. Ya, kenapa orang lagi sekarang tuh bukan butuh apa? Bukan butuh nasihat, bukan butuh bantuan di sana tuh, kagak makan gitu. Makanya saya lihat di videonya Ustaz Salim Afillah kan dia ke sana tuh. Ya, ketika dia kasih bantuan segala macem
apa namanya, mereka tuh terharu gitu. Sampai dia begini, saya udah nggak ngomong apa, saya nggak perlu ngomong tentang sabar. Kenapa? Bapak-bapak udah lebih sabar dari saya katanya. Jadi Ustadz Salim aja sampai ngomong begitu katanya. Saya di sini datang cuma mau menganterin amanah dari orang-orang. Saya nggak akan tausiah sabar karena bapak ibu udah jauh lebih sabar daripada saya. Ibaratnya gitu kan, kita ustadz-ustadz ini tahunya sabar baru tataran teori. Ya, mereka udah bukan teori lagi tuh, udah ngadepin kondisi kayak begitu. Nah sekarang kita yang nggak kesana, kemudian ngomong di atas mimbar segala macam sembarangan. Kalau saya nggak setuju dengan pandangan kayak gitu. Kenapa? Itu terlalu meremehkan masalah. Dan itu nggak menyelesaikan masalah, malah nambah masalah tuh. Ya, jadi jangan berpikir kayak gitu. Kita berpikirnya udah ini hari ini yang terjadi sana itu musibah, pasti ada hikmahnya karena memang Allah berkehendak begitu. Tapi kita harus evaluasi. Karena ada kesalahan kita juga di situ. Sebagian orang yang menghabisi hutan sehingga akhirnya menyebabkan erosi, banjir dan sebagainya. Itu harus ditindak. Nggak boleh dibiarin tuh. Ya, itu ikhtiar kita begitu untuk perbaikan. Ya, nah daerah lain jangan aman-aman juga. Oh kita mah aman di sini karena kita pada ibadah. Loh kalau Allah mau turun dalam bentuk lain bisa apa enggak? Bisa. Jadi jangan kita sombong dengan mengatakan begitu. Itu nggak bijak kayak begitu kira-kira. Ya. Ya Allah. Ada lagi? Udah cukup ya? Nanti sayur asemnya kedinginan. Wallahu a'lam. Bapak-bapak, ibu-ibu terima kasih. Mudah-mudahan kita sehat semuanya, istiqomah ya. Sampai ketemu lagi di kayaknya tahun depan. Karena udah Desember nih ya. Mudah-mudahan ya biar sehat sampai ketemu lagi. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.